Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di The Greystone Channel dan ini adalah segmen Analisa Pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Happy weekend teman-teman, hari ini kita berada di hari Minggu ya, tanggal 20 Oktober 2024. Karena biasanya hari Minggu tidak ada sentimen dari makroekonomi, kita akan coba untuk lihat kira-kira ada news apa sih untuk semingguan ke depan, teman-teman? Jadi dimulai dari besok ya, tanggal 21 Oktober hari Senin, kita akan dapat data terkait dengan PBOC Loan Prime. Ini terkait dengan biaya bunga, apa sih namanya? Biaya bunga kalau kita mau minjem duit di banknya Cina, itu bunganya ada di sekitaran 3,35%. Nah, besok itu akan ada penentuan nih, apakah bakalan bisa naik atau justru malah mulai turun ya, karena kalau kita lihat dari kondisi perekonomian saat ini lagi butuh stimulus sepertinya teman-teman. Jadi kemungkinan akan ada penurunan dari suku bunga. Kemudian juga besok itu ada data US Leading Index dari Amerika Serikat. Di hari Selasa akan ada beberapa member, ada Kaskari sama Dali dari Amerika Serikat yang akan speech. Kemudian Bank of Japan akan mengumumkan data terkait dengan core CPI inflation mereka. Lalu dari Uni Eropa akan ada Presiden Christine Lagarde yang akan speech. Lalu di hari Rabu kita dapat data terkait dengan penjualan rumah lama Amerika Serikat dan juga crude oil inventory. Di hari Kamisnya akan dilanjutkan dengan data manufacturing Eurozone dari Eropa ya, Uni Eropa. Lalu akan ada data jobless claim dari Amerika Serikat dan new home sales. Itu hari Kamis ada beberapa event penting teman-teman, jadi tetap waspada dengan volatilitas pasar. Lalu di hari Jumat kita akan dapat data Fed balance sheet Amerika Serikat, lalu ada Michigan inflation dan juga durables good order dari Amerika Serikat. Ya, situ beberapa sentimen yang mungkin saja memberikan impact terhadap dolar ya, dan saat ini sih potensial dolar akan masih dalam tekanan karena semakin dekat dengan pemangkasan suku bunga yang sepertinya ini bakalan terrealisasi. Pemangkasan suku bunga prediksinya ya itu adalah 25 basis point di tanggal 8 November 2024, sekitar 2 minggu 4 hari ke depan. Jadi siap-siap teman-teman, kita akan melihat penurunan suku bunga dari The Fed berikutnya. Sementara kalau kita lihat dari ekonomi projection yang diposting di September tanggal 18 kemarin, ya proyeksi The Fed untuk suku bunga sampai akhir tahun 2024 itu ada di kisaran mana nih? Ini ya Fed Fund Rate. Sorry, mungkin teman-teman ada yang nggak lihat. Ini aku coba untuk perbesar, scroll ke bawah. Nah ini Fed Fund Rate itu diprediksi ada di 4,5 teman-teman. Ya 4,4 tapi sekitaran 4,5. Itu berarti kalau suku bunga bakalan dipangkas kembali, maka akan ada potensi pemangkasan suku bunga satu kali lagi sebanyak 25 basis point. Jadi saat ini konsensus meyakini kalau akan ada pemotongan suku bunga sampai persentasenya ya sampai 87,5%. Kemungkinan 25 basis point akan di-cut. Itu. Jadi ya ini bisa menjadi salah satu indikasi kalau The Fed masih akan pangkas suku bunga, otomatis akan lebih banyak dana yang potensial akan masuk ke market berdasarkan ekonomi projection dari Amerika Serikat. Dan mungkin saja bisa di luar ekspektasi kita juga kalau masih akan ada pemangkasan suku bunga berikutnya setelah bulan November nanti, yaitu di bulan Desember. Tapi ini kita perhatikan kembali seperti apa kondisi dari perekonomian, karena The Fed pasti akan melihat data by data itu. Kemudian kalau kita perhatikan dari kondisi market saat ini overall sih masih sangat-sangat bagus ya. Dilihat dari CoinGlass sendiri, rata-rata penyedia Bitcoin ETF juga masih dalam kondisi surplus. Ya, ini IBIT masih memimpin dengan torehan Bitcoin sangat-sangat besar. Terus juga ada Grayscale memimpin sebagai hedge fund yang memiliki Bitcoin yang juga tidak kalah banyaknya. Terus kalau kita perhatikan sejak 6 hari perdagangan terakhir, volume transaksi akumulasi pada Bitcoin ETF terus mengalami peningkatan. Data diambil dari CoinGlass dan juga Source of Value menunjukkan memang terjadi inflow yang sangat besar ya. Bahkan setiap harinya aja itu daily total network
net inflow itu sekitar 273 juta US dollar yang masuk ke pasar Bitcoin ETF. Dan ini terus terjadi secara konsisten selama 6 hari, which is ini merupakan sebuah indikasi kalau memang banyak investor yang sudah mulai memindahkan aset berupa deposito ataupun obligasi jangka pendek mereka ya masuk ke market-market yang lebih berisiko gitu. Jadi salah satu karena memang sudah adanya diluncurkan Bitcoin ETF, jadi mereka bisa beli nih investor-investor besar ini dari hedge fund yang ada saat ini, dan ini memberikan impact bagus terhadap kenaikan harga Bitcoin. Selain itu, Ethereum juga sudah mendapatkan inflow ya dari beberapa hedge fund kayak BlackRock, Grayscale, Fidelity, itu sama-sama ada akumulasi yang mereka lakukan, dan ini merupakan sebuah indikasi bagus juga untuk Ethereum ke depannya. Oke, lanjut dari data-data yang ada di market, teman-teman. Jadi, berita terbarunya ada SEC yang approve New York Stock Exchange option trading on spot Bitcoin ETF. Jadi, berita terbaru ya setelah spekulasi yang sudah sempat terjadi di bulan Agustus sampai September kemarin terkait dengan SEC yang ada kemungkinan menyetujui option teman-teman untuk di bursa New York Exchange ya, Stock Exchange. Ini adalah bursa sahamnya Amerika Serikat, teman-teman. Nah, sekarang sudah ada opsi untuk perdagangan option untuk market ETF spot Bitcoin. Jadi mereka bisa predik kira-kira Bitcoin akan closing di level berapa, ya kan? Sehingga ini tentu saja bisa menjadi salah satu market derivatif dari Bitcoin sendiri yang juga bakalan semakin ramai lagi, teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak langsung mempengaruhi market kripto, tapi kalau jumlah perdagangan option cukup besar nilai transaksinya, bisa saja ada manipulasi-manipulasi jangka pendek yang terjadi. Jadi peluncuran option, market futures itu memang tidak mempengaruhi fundamental dari Bitcoin sendiri. Ya, cuman kalau untuk manipulasi pergerakan harga jangka pendek itu masih sangat dimungkinkan bisa terjadi. Artinya apa? Artinya adalah semakin luas jangkauan dari market derivatif ya, itu bisa menimbulkan impact jangka pendek yang sangat volatile untuk pergerakan dari sebuah aset. Itu jadi buat teman-teman yang mungkin trading akan lebih volatile lagi ke depannya ya. Kemudian ya ini sih terkait dengan pengesahan SEC ya, di mana SEC memberi lampu hijau kepada New York Stock Exchange dan juga CBOE untuk mendaftarkan perdagangan opsi untuk beberapa ETF spot Bitcoin yang sudah bisa diperdagangkan ke depannya untuk market Amerika Serikat. BlackRock Chief ya, BlackRock Chief dia mengatakan bahwa saat ini 75% Bitcoin buyer ya di market crypto itu adalah fan new to Wall Street. Jadi orang-orang yang baru saja masuk ke market saham Amerika Serikat di Wall Street, teman-teman. Jadi orang-orang yang membeli ETF dari produknya BlackRock itu kan mereka data nih. Ternyata kebanyakan adalah investor-investor baru. Investor-investor awam yang baru tahu saham, teman-teman. Nah, mereka udah berani beli Bitcoin. Ini berarti apa? Ini berarti adalah banyak orang yang sangat terbuka terhadap salah satu aset yang saat ini lagi rame banget, teman-teman. Jadi ya ini merupakan sebuah berita bagus untuk kripto ke depannya. Sui bakalan meluncurkan sebuah perangkat bernama Sui Play. Ya, Sui Play ini kayak perangkat apa sih namanya? PSP. Kalau sekarang PS Vita ya. Jadi ini akan menjadi salah satu perangkat yang disupport oleh jaringan blockchain dari Sui, menyediakan layanan-layanan gaming ya berbasiskan dengan Web3, dan tentu saja ini bisa di pre-order saat ini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek halaman di Sui Play ya di Twitter, teman-teman, untuk kalau mungkin ada yang tertarik ya. Kemudian ada berita lanjutan dari kasusnya SEC sama Ripple ya, XRP. Nah, terkait dengan berita yang sering bermunculan, ternyata SEC ini telah mengajukan banding untuk kasusnya dengan XRP. Tapi banding kali ini itu tidak untuk mempermasalahkan terkait dengan apakah XRP adalah sekuritas atau bukan. Jadi pada tanggal 17 Oktober kemarin,
dari SEC sendiri itu menyampaikan terkait dengan bandingnya ya ke pengadilan dengan tujuan untuk mempertanyakan terkait dengan penjualan XRP, token XRP di berbagai exchange ya, terutama exchange-exchange yang tidak terdaftar, teman-teman. Nah, itu dipermasalahkan serta ada penjualan XRP yang dilakukan oleh CEO Ripple, Brad Garlinghouse, dan juga salah satu pendirinya yaitu Chris Larsen. Itu jadi yang dipertanyakan atau yang digugat oleh SEC adalah hal tersebut. Ya, banyak drama memang XRP selama 4 tahun terakhir ya. Jadi semoga cepat clear aja, teman-teman. Lalu gimana nih impact-nya terhadap market kripto? Kemarin Bitcoin struggle bertahan di kisaran level 68.000, sempat naik sampai 68.900, namun toh belum breakout. Jadi untuk saat ini masih sedang menunggu apakah Bitcoin bakalan benar-benar breakout ya. Hari Minggu volume perdagangan cenderung turun biasanya. Volume perdagangan kecil, jadi saya rasa volatilitas masih akan sangat-sangat tinggi menjelang closing time frame daily besok atau closing time frame weekly besok. Jadi bakalan sangat-sangat menentukan kemana arah dari market. Oke, sekilas kita bahas dulu dari weekly ya. Weekly time frame overall bagus, teman-teman. Bitcoin punya peluang besar untuk break ya dari area resistance kisaran 68.000. Ini peluangnya cukup besar dilihat dari potensial closing time frame weekly di hari esok. Ya, MACD memberikan indikasi golden cross, which is ini sinyal buy sebenarnya untuk pasar. Volume transaksi sudah mulai mengalami peningkatan kembali. Kemudian smart money juga lumayan bagus di market. Ada akumulasi juga dari beberapa ETF, ya, produk ETF, dan itu bisa memperkuat kemungkinan Bitcoin mengalami rally. Namun teman-teman harus tetap waspada sih, karena yang namanya Bitcoin ya itu selalu volatile, teman-teman. Jadi saya percaya teman-teman yang nonton di channel ini pasti udah banyak yang akumulasi, which is good sebenarnya. Tinggal kita nunggu marketnya running aja. Jadi tidak perlu FOMO lagi ya, teman-teman. Yang pengen masuk, pengen DCA, tetap DCA aja, ada masalah ya. Sementara market masih rally khususnya untuk Bitcoin gitu. Jadi sekarang potensialnya adalah resistance kisaran 68.000. Kalau gagal Bitcoin kemungkinan di 66.000 akan ada support. Jadi let's say kalau dia gagal untuk menembus level tersebut, kemungkinan akan ada koreksi lagi kisaran 66.000. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi di area-area tersebut. Next target untuk Bitcoin adalah mencapai atau menyentuh setidaknya all time high sebelumnya di kisaran 73.900 sampai 74.000. Itu sih BTC dominance itu bagus ya pergerakannya, teman-teman. Ya, meskipun saat ini ada sedikit koreksi, ya semoga weekend ini ada sedikit kenaikan untuk altcoin. Woi, Doge. Jadi Dogecoin rally 6%, kemudian dilihat dari WLD juga kemarin ada pembaruan nama ya, WLD. Itu juga rally. Token-token RWA ini ada potensi, teman-teman. Ya, sisanya mayoritas sih masih melempem ya. Cuman semoga kalau BTC dominan hari ini bisa turun, bisa aja nih beberapa altcoin akan mengalami kenaikan. Cuma aku sendiri belum terlalu bisa untuk memastikan ya apa yang akan menjadi trending topik. Sepertinya sih meme token beberapa itu bakalan rally. Meskipun kalau kita perhatikan beberapa meme token dengan market cap kecil di hari kemarin itu ada koreksi-koreksi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan sih yang udah koreksi dalam, teman-teman. Dogecoin rally ya. Ini potensial nyentuh resistance kisaran 0,16%. Oke, gitu aja buat weekend kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita ada komunitas juga di Telegram ya. Buat teman-teman yang mau join, yang mau dapat informasi-informasi terupdate, bisa langsung join. Linknya di kolom deskripsi. Kita juga ada komunitas airdrop, tempat berbagi airdrop. Wah, ini yang suka garap-garap airdrop, aku banyak sharing juga di sini, dan teman-teman juga boleh free cari referral ya, nggak masalah sih teman-teman. Yang penting jangan di komunitas berbagi informasi kita di seputar investasi. Oke, sekian akhir kata saya Andre, makasih.